Ketika bertemu orang yang berseberangan, kita seringkali melihat orang itu sebagai musuh. Seseorang yang merupakan sumber masalah yang kita hadapi saat ini dan menyakiti kita. Oleh karena itu, mereka harus dikalahkan. Memberikan label mereka sebagai musuh menjadi jalan pintas untuk meyakinkan diri kalau kita tidak apa-apa dan tidak bertanggung jawab atas kesulitan yang kita hadapi. Selain itu, cara ini memberikan kejelasan, hitam-hitam, putih-putih. Kita sulit menerima sesuatu yang sifatnya abu-abu. Tapi sayangnya, sudut pandang ini bisa mengeruhkan realita yang ada. Tantangan yang muncul tidak bisa dihadapi hanya sekedar hitam dan putih. Kadang perlu abu-abu dan kreativitas untuk mencari solusi bersama. Disitulah momen di mana bekerja sama dengan orang yang kita anggap musuh menjadi tidak terelakkan. Untuk bertahan, maka mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Collaborating with the Enemy karya Adam Cahen. Di buku ini, penulis membawa kita untuk melihat kolaborasi dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, kita tidak bisa hanya berkolaborasi dengan orang yang sepaham. Tapi ada satu masa di mana kita harus bekerja sama dengan orang yang bertentangan dengan kita, yang tidak sepaham demi tujuan yang lebih besar. Kita juga perlu belajar kalau kebenaran itu sifatnya dinamis, bukan statis. Apa yang kita anggap benar saat ini mungkin saja tidak 100% benar di masa depan. Ini adalah hal yang wajar karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Jadi, ketika kita menerima ini sebagai sebuah realita, kita akan lebih mudah memahami perspektif orang lain. Namun tentu saja, bukan artinya kita 100% setuju atas apa yang mereka sampaikan. Tapi bagaimana kebenaran yang kita miliki digabungkan dengan kebenaran mereka, lalu dari situ bisa dicari solusi bersama. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dalam buku ini. Pertama, kolaborasi tidak harus sepaham. Kolaborasi sudah menjadi sebuah kata kunci untuk hidup bersama di dunia. Hal ini termasuk berkolaborasi dengan orang yang tidak kita sukai. Tentu saja kita banyak menemukan ini di dunia kerja, di mana kita harus bekerja sama dengan orang yang tidak kita sukai demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kebaikan perusahaan. Tapi sebelum bicara lebih jauh soal kolaborasi, ada hal penting yang kita harus pahami terlebih dahulu. Kita tidak bisa bertanya bagaimana untuk berkolaborasi sampai kita sadar kapan kita harus berkolaborasi. Intinya, kalau kita tidak tahu apa tujuan besar yang kita ingin capai, pasti sulit untuk berkolaborasi, apalagi dengan orang yang tidak kita sukai. Tapi apabila masing-masing pihak sudah tahu tujuan yang lebih besar dan bersedia untuk mengorbankan hal kecil demi hal yang lebih besar, itulah saatnya kamu siap untuk berkolaborasi. Saya mencontohkan bagaimana kolaborasi dalam kondisi yang kompleks, di mana kamu harus berkolaborasi. Misalnya DPR dan pemerintah. DPR terdiri dari berbagai partai politik yang punya agenda dan kepentingannya masing-masing. Sedangkan pemerintah juga beragam, terdiri dari akademisi, militer, pengusaha, profesional, dan anggota partai. Tentu saja masing-masing punya agenda dan kepentingannya masing-masing. Tapi agar Indonesia bisa makin maju dan makin sejahtera, maka masing-masing orang harus sadar tujuan yang lebih besar dan bersedia mengorbankan kepentingan yang lebih kecil. Kedua, tahu kapan harus diskusi, kapan harus melawan. Nelson Mandela adalah contoh yang cukup ideal. Banyak orang berpendapat bahwa Mandela merupakan komunikator yang ulung dan pandai berdialog. Karir politiknya juga cukup unik. Sebelum dipenjara, Mandela mengorganisir demonstrasi ilegal menentang apartheid. Hingga akhirnya Mandela menjadi presiden Afrika Selatan. Kesuksesan karir politiknya didukung dari kemampuan Mandela dalam menyeimbangkan antara dialog dan perlawanan. Mandela sadar bahwa melawan terlalu keras beresiko menghancurkan apa yang berusaha dibangun. Sebagai contoh, ketika berdiskusi dengan pemerintah minoritas kulit putih dalam transisi kepemimpinan di Afrika Selatan, Mandela selalu mengingatkan kepada timnya untuk tidak terlalu agresif, karena ini bisa merusak segalanya. Tapi bukan berarti Mandela jadi penurut. Mandela tetap selalu mengupayakan dialog, tapi tidak akan berkompromi pada prinsip yang dianut, seperti demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan. Melawan dan dialog itu ibaratnya berjalan.
Kita tidak bisa berjalan dengan satu kaki saja, misalnya hanya melawan atau dialog saja. Tapi kombinasi keduanya bisa membuat kita berjalan jauh. Sama seperti perjalanan panjang Mandela menuju kebebasan dan membuat perubahan di Afrika Selatan. Ketiga, trial error kolaborasi dengan orang yang tidak kita sukai. Dalam kolaborasi dengan pesaing atau orang yang tidak kita sukai, bukan sesuatu yang dapat kita kontrol hasilnya. Tapi perlu trial dan error untuk melaju selangkah demi selangkah. Jangan berharap adanya keharmonisan, kejelasan, dan kepatuhan. Melainkan, kita harus mengantisipasi munculnya konflik dan trial error terus-menerus untuk mencapai kesepakatan. Dalam masalah yang kompleks, kita tidak menyesuaikan dengan lawan kita, tapi kita membuat kesepakatan dengan mereka. Sama halnya apabila kita mengajukan sebuah ide. Kita harus berani bereksperimen dan menerima banyak perspektif. Kemudian maju selangkah demi selangkah sambil melihat bagaimana reaksi masing-masing anggota. Ini tentu saja nantinya bakal penuh konflik dan merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kolaborasi tidak berhasil? Ada 3 strategi yang bisa kamu coba. Pertama, mencoba mengubah situasi tanpa bekerja sama dengan orang lain. Seringkali kita memaksa orang lain untuk kalah atau berubah. Kedua, berusaha beradaptasi di mana situasi saat ini sangat tidak mungkin untuk berubah. Ketiga, memutuskan untuk pergi ketika kita tidak bisa tahan lagi. Ini adalah realita pahitnya dan menjadi opsi terakhir ketika sebuah kolaborasi gagal. Perlu dipahami, kolaborasi tidak selalu harmonis dan mungkin malah penuh konflik. Ini merupakan hal yang wajar, apalagi berkolaborasi dengan orang yang tidak kita sukai. Bersedia mengorbankan hal kecil untuk tujuan yang lebih besar adalah pola pikir untuk berkolaborasi dalam masalah yang kompleks. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.